Justru malah bangkrut belanja ikan. Itu duit last saving gua. Oh. Duit terakhir gua itu di situ, Bang. Ya ini semua bacokan, Bang. Ini semua bacokan di sini. Di sini semua bekas tusukan, bekas dituja. Dulu waktu di dalam asrama di daerah Malang, di Batu Malang, gua tusuk anak pejabat. Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Marcel. Di kesempatan hari ini gue mau perdana ngundang orang di podcast tentang ikan. Siapa? Yang gue namain Fishpot. Nah, ini adalah orang yang cukup tenar di dunia perikanan, yang cukup pesat kemajuannya dan konten kreator di bidang ikan. Belum. Dan kebetulan ini adalah sahabat gue, jadi perdana gue mau ngundang dia. Oke. Nah, ini dia ada Bang Antoni Saputra dari Jemvlog. Oke. Halo Bang. Halo, Bang. Sehat Bang? Sehat. Tapi gua boleh buka nggak? Oh iya, kan tadi udah di antigen di bawah ya? Iya. Jadi Belum nggak pun masalah. kacamata gue. Nggak masalah. Oke. Lagian kita jaraknya lumayan ya. Iya. Ya lumayan jauh lah ini kita. Bangun gosip aja terus. Kan lagi berjarak. Tak kena jauh di mata dekat di hati. Oh, dekat di hati. Ya kan, walaupun kita kelihatannya berjauhan tapi tetap dekat di hati. Dekat di hati. Betul ya Bang? Hati yang nggak tahu mana? sih hatinya siapa. Hatinya siapa? Udah kemakan kayaknya hatinya. Oke, ini dia ada Antoni Saputra dari Jemvlog. Thank you banyak, Bang. Ya, jadi ini gue undang lu untuk di konten perdana Fishpot nih. Keren banget sih ini, Bang. Hah? Di luar expect gua. Gimana Bang? Keren banget. Oke ya Bang? Oke banget. Oke, jadi ini gua udah planning dari tahun lalu sebenarnya. Ini boleh sambil santai-santai kan ya? Boleh sambil naik kaki, asal jangan kaki naik ke meja aja Bang. Oh iya, nggak boleh. Iya. Siap. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah kan udah pasti pada penasaran nih. Antoni adalah seorang konten kreator yang di awal konten YouTube-nya adalah tukang borong ikan. Di konten. Jadi konten. Iya. Betul ya Bang? Tapi Betul. kan memang itu diborong karena gue merasakan ikan gue diborong, ya kan? Settingan kayaknya, Bang. Enggak, itu non gue udah ngerasain duitnya. Jadilah ini. Dia sudah merasakan duitnya, hari ini gue berupaya untuk menarik kembali uangnya. Enggak, jangan gitu. Oke, Siap. jadi mungkin teman-teman di rumah itu banyak penasaran. Siap. Siapakah Antoni Saputra ini sebelum jadi konten kreator, ya nggak? Antoni Saputra itu. Gak tahu gue juga. Uang-uangnya itu dapat dari mana? Betul kan? Yang pasti bukan afiliator, Bang. Oh, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Ya. Oh. Cuman komisi doang sih. Atau jualan NFT? Bukan. Nah, jadi coba Bang, boleh diceritain nggak jauh dekat goceng. Bukan jauh dekat goceng Bang, maksudnya sejauh mana Antoni Saputra tuh sebelum merintis karir di bidang konten kreator YouTube? Karena sekarang kesibukannya hanya konten dan Betul. tiap hari naik konten ya. Betul, Bang. Nah, berarti kan padat. Sedikit lah. Nah, jadi coba deh, gimana Antoni itu sebelum menjadi konten kreator? Sebenarnya Antoni itu siapa? Sebelum konten kreator jauh lebih padat sebenarnya. Oh, lebih padat Bang. Memulai hari dari jam 8, pulang ke rumah dan tidur segala macam, subuh kadang nggak tidur. Sebelumnya gua itu usaha di bidang diecast miniatur. Oh, diecast mobil-mobilan itu ya Bang? Mobil-mobilan mulai dari kecil. Dari dulu tuh memulai usaha diecast dari uang gua 1 juta. Uang istri gua yang dulu pacar gua 1 juta. Habis itu uang adik gua 500.000. Jadi modal usaha diecast dari 2,5 juta. Betul. Pelan-pelan 9 tahun. Sampai cabangnya ada 5 tuh. Gila. Jadi dibalik seseorang itu pasti ada susahnya juga. Maksudnya ada kisah-kisahnya sebelumnya seperti apa. Ya, kalau Semua itu dari hasil kerja keras. Jadilah 5 cabang. Tapi kalau dulu ya dirasain ya sedih, Bang. Tapi kalau sekarang diceritain ya kayak bangga.
Oh bangga ya. Buat Ya, gua. harus itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Buat gua. 2,5 juta jadi 5 store. Buat gua pribadi. Ya, betul. Bangga. Itu kisah pribadi lah. Jadi gua kulik kisah pribadi lu nggak apa-apa di sini ya. Oke. Jadi gua kulik kisah pribadi lu nggak apa-apa ya. Kulik kisah pribadi yang belum pernah gua bahas di. Ya. Boleh. Berarti teman-teman di rumah kan pasti pada penasaran. Siap. Ya kan? Tiba-tiba seorang Anthony nongol, ya kan? Dengan akuariumnya banyak, ya kan? Apa tuh motivasinya, Bang? Motivasi awalnya tuh jauh banget. Sebelum itu gua usaha itu di bidang diecast. Di bidang diecast itu kan berkelut 9 tahun lah, Bang. Lumayan lama ya. Ya, awalnya itu Jamvlog tuh gak buat untuk konten ikan. Oh. Jadi tujuan awalnya gimana? Kantor hukum. Oh. Jadi Jamvlog itu tadinya untuk media gua sebagai membuat legal opinion kantor hukum gua. Ternyata Pandemi. bentuk pandemi. Iya. Terus memang Jamvlog itu adalah seseorang yang hobi ikan. Iya, Kayak kapan hobi ikan? Kalau semua orang dan rata-rata gue udah mulai konten hampir setengah dari, nggak setengah sih ya, setengah kurang dari Indonesia gue konten. Rata-rata kalau gue tanya mulai kapan pelihara ikan? Mulai dari kecil kata-kata orang pasti. Ya, karena dulu gue kecil pun ya gue punya pribadi, lo pernah ngobrol ya di Iya. konten lo, gue Iya. pernah bidding cupang zaman SD. Iya. Ya, kayak gitu-gitu memang hobi ikan dari kecil. Cuman gimana urusannya ketika kita sudah berpenghasilan bisa mewujudkan mimpi kecil kita. Nah ini bagian dari mimpi kecil gua. Mimpi kecilnya apa? Jadi cerita belakang sedikit ya bang. Iya. Jadi gua dari latar belakang keluarga yang memang finansialnya nggak gitu bagus. Satu kali gua pernah jalan sama keluarga gua ke SeaWorld pada saat itu. Gua ngomong kalau punya kayak ginian di rumah enak ya, ke bokap gua. Terus. Bokap gua bilang udah nggak usah mimpi. Sekarang Gue bisa ajak bokap gue nikmatin jam tank bareng di rumah. mini SeaWorld lah ya, nggak segede SeaWorld Nggak yang gede segede. banget gitu, enggak. Tapi Karena ikan-ikannya mirip-mirip lah. betul bang. SeaWorld ada hiu, Siap. ya kan? Betul, Ada ya segala jenis biota laut ya. Ya Oke, tapi biota tawarnya tetap masih ada kan bang? ada. Ada, Cuman gue lebih mengklasifikasikan sekarang. Oh. Yang memang mungkin satu jenis satu atau enggak dua paling banyak. Gitu. Jadi Jamvlog itu mengawali karir di bidang konten kreator karena apa? Kejebur bang. Oh, kejebur. Karena pandemi bang. Pandemi ya. Ya kan, abang Jadi- kan pertama kali yang ngajari aku kan. Jadi tadinya punya toko diecast ada 5, sekarang Bangkrut. bangkrut. Bangkrut, Terus semua selain bangkrut, ada semua tutup. pekerjaan lain selain itu Kantor hukum. kantor hukum ya. Kantor Karena yang hukum. tadi niatnya tujuan buat YouTube itu adalah mau bikin konten tentang hukum sebenarnya. Betul bang. Tapi kenapa di Tutup. ya di nggak jadi deh gitu. Karena yang pertama satu karena pandemi bang. Mhm. Karena pandemi nggak bisa terrealisasi dan juga karena pandemi juga gue bangkrut. Jadi ini aku belum pernah cerita nih. Mungkin sama lu juga nggak pernah gue. Oke. Karena sudah pas, udah lewat, jadi nggak gitu malu-malu kali lah Oh ceritanya iya. ya. Jadi Jamvlog itu mulainya itu karena gue bangkrut bang dari usaha. Justru malah bangkrut belanja ikan. Itu duit last saving gue, Oh. duit terakhir gue itu di situ bang. Buat gambling tuh di awal. Dibilang gambling, Bukan gambling lah, maksudnya buat start Fight. fight pertama. buat fight. Ya. Karena memang gue kan mulai dari nol. Ya. Dan istri gue juga nemenin gue itu dari pacaran dan juga dari nol yang belum kita tuh masih susah banget lah waktu gue sama istri gue tuh masih susah banget. Dari pacaran juga susah, nikah agak enak dikit susah lagi. Jadi intinya nggak ada sentek-sentek, enggak lah, bercanda. Intinya pada saat itu kan pandemi semua, gue dipaksa harus menutup semua toko gue karena memang tidak bisa bayar operasional. Sebayangin sampai operasionalnya nggak bisa bang. Terus Ya orang lebih penting kalau dulu ya bang, waktu awal pandemi orang lebih berbondong-bondong beli kebutuhan hidup ketimbang beli koleksian. oh iya. Iya dong. Nah akhirnya gue ada sedikit uang dari diecast, dari kantor hukum dan segala macam. Ada sekitar 200 sampai 500 jutaan lah kurang lebih. Gue bilang sama istri gue kalau gue nggak fight setahun paling kita udah nggak ada
pemasukan dan kita nggak makan nih. Kita bisa bertahan cuma setahun lagi. Mending duit itu dihabisin buat itu, apa Iya. mending gue fight dulu? Aku izin dulu sama istri. Aku izin. Diizinkan sama istri. Kasih pengertian juga. Jadi gue pribadi karena gue dari orang susah, gue terbiasa hidup susah. Tapi gue tidak tega melihat anak dan istri gue susah. Ya, Belum tentu mereka siap juga tuh. betul. Kita siap, belum tentu mereka siap. Makanya itu gimana caranya gue berpikir, gue dulu bekerja tanpa modal bisa. Sekarang gue udah pegang sedikit modal, gue harusnya bisa maju lagi lah. Dan gue harus bisa survive lagi, karena bukan buat gue, buat keluarga. Gitu. Ya, ya. Jadi yang gue belanja ke situ bang, ke abang pertama kali, itu uang tabungan keluarga aku bang. Gue jadi nggak enak bang. Jadi dikembalikan kan bang? Jadi dikembalikan kan bang? Gak dijawab Nanti, dua kali. nanti dikembalikan dengan yang lain. Enggak lah, abang juga udah banyak banget kembaliin segala sesuatu ke gua. Kalau teman-teman pernah lihat di kontennya Jamvlog itu dari awal adalah pertama kali gua ngonten di sini buat belanja bang. Ya betul. Di sini gua belanja, di sini gua dapat ilmu. Partner gua dulu Rahmat. Betul. Ya kan. Di sini gua dapat ilmu, di sini gua dapat sahabat. Di Dan sini dan gua yang dapet lucu banyak. nih bang, yang Siap. lucu nih, gue lihat ya, Siap. gue flashback ke yang dulu nih ya. Kan di situ Rahmat yang muncul di video ya, Siap. ada gue di situ. Iya. Banyak orang yang bertanya gitu kan, Bertanya. lucu juga ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Padahal maksudnya kita ngobrol apa segala. Guanya nggak nongol di kamera waktu itu, gue nggak mau nongol di kamera betul ya bang. Takut nggak muat kayaknya. Iya. Karena lu kamera lu lebih gede dari gue. Oke, Iya, dari gitu, situ Bang. kita ngobrol. Ngobrol kenalan. Kenapa lo bisa dekat sama gua gitu? Apa sih first impression lo ke gua gitu? Jadi awalnya itu kan namanya kita bisa mendekatkan diri itu kan nggak dengan sengaja ya bang. Iya betul. Jadi ya mengalir begitu aja seiring berjalannya waktu dan juga tektokan kita. Dan habis itu ya gue membangun, lu membangun, jadi sama-sama menyambut lah bang. Kalau gue membangun, lu nggak membangun juga nggak bisa juga. Betul. Jadi kita sama-sama membangun dan akhirnya ya sampai saat inilah kita bang. Nah, Gitu. akhirnya memutuskan ya udah gue fokus ngonten aja tuh gitu. Ya memutuskan pada saat gue keluar duit itu gue udah memutuskan sebenarnya bang. Kalau nggak jalan nggak makan. Sempet gua. down nggak? Down lah bang, karena gue mau mulai usaha gue dari nol. Dan gue anak orang, bukan anak orang ya emang anak orang sih ya. Iya betul. Cuman satu latar belakang keluarga dulu gue saking enaknya. Dulu bokap gue bukan yang finansial hancur, cuman terpaksa pada saat gue sudah dewasa bokap gue finansialnya drop. Jadi pas waktu lu kecil masih Masih berkecukupan. gue kelas 3-4 SD itu udah ada mobil bang. Hmm. 3 SD. Jangan Tapi belum bawa mobil sendiri kan? Di SD kan? Jangan ditilang ya. Ya, pada saat itu masih ada pendamping. Masih ada pendampingan teman. Jadi bokap gue dibilangnya memberikan semua fasilitas dan segala macam privilege-nya ke gue dari sejak dini. Makanya gue bisa merasakan gimana cara hidup mewah, gimana cara hidup enak, sehingga begitu bokap gue jatuh, gue bisa mengejar apa yang gue mau rasakan dulu. Gue udah pernah ngerasain kenyamanan, gue pernah ngerasain kemewahan. Jadi begitu gue miskin, begitu gue jatuh, ya gue harus berjuang lagi untuk bisa ngerasain itu lagi. Walaupun banyak saudara-saudara, tetangga-tetangga yang bilang bokap gue terlalu manjain gue, tapi kalau gue dulu nggak dimanjain seperti itu, gue nggak tahu gimana rasanya mewah untuk gue bisa berjuang. Banyak tetangga-tetangga, saudara-saudara yang ngomongin bokap gue bahwa bokap gue terlalu manjain gue. Tapi kalau pada saat gue itu tidak dimanjain seperti itu, ya gue nggak pernah merasakan dan gue nggak pernah bisa punya semangat untuk memperjuangkan kemewahan itu kembali. Betul. Berarti kita sedikit berbeda latar belakang. Ya. Kalau gue dari kecil tidak berkecukupan. Kalau gue berkecukupan dapat privilege. SD itu gue, ya yang kayak gue cerita waktu di konten lo, gue SD itu buat bayar uang sekolah aja gue ternak cupang gitu kan. Nah, tapi kalau gue memotivasi gue jangan sampai kehidupan gue kembali seperti dulu. Betul. Kalau gue begitu. Betul. Jadi berapapun yang gue terima, berapapun yang gue dapat itu disyukuri karena gue tidak kembali ke kehidupan gue yang dulu. Iya. Gitu. Jadi kita sedikit berbeda tapi tetap sama-sama bisa dipakai untuk memotivasi diri sendiri kan. Buat gue pribadi sih, karena lebih sulit untuk begitu jatuh untuk bangkit lagi ketimbang dari bawah naik. Oh terus iya, karena lebih ada sulit. daunnya ya. Karena ada daunnya ya. satu pandangan orang yang harus lu coba recovery.
Habis itu yang kedua, semangat yang sudah hilang yang harus lo recovery. Betul. Sebelum lo untuk memulai lagi kan. Jadi lo mesti banyak yang lo recovery dulu untuk baru bisa memulai. Kalau lo tidak merecovery itu semua, lo memulai akan putus tengah jalan lagi, menurut gua. Gitu. 2 tahun ya? Setahun lebih ya. Ini ketemu Maret ini 2 tahun? Belum kayaknya. Itu 2 tahun Ketemu ya? pertama kali gua Maret, Pak. Kita 2 tahunan ya? Habis gua ulang tahun soalnya. Oh iya? Ingat banget. 2 tahunan kita Iya. berarti. Wow. Karena gini, patokannya lu sempet ngundang gua ke ulang tahun anak lu yang kecil apa yang gede? Ya, orang ikan pertama yang gua undang. Miracle itu Tanggal berapa ya? Tanggal Februari akhir ya? Februari akhir ya. Bener gak sih? Miracle itu Maret lah. Maret kan? Maret awal. Nah, ya berarti bener kan? Iya. Gua nggak lupa gua. Nah, Iya. itu berarti ini ketemu Maret ini 2 tahun. Betul. 2 tahun J-Vlog berkibar mewarnai perikanan Indonesia, ya kan? Bukan mewarnai lah, gue masih numpang lah. Nggak apa-apa. Ya, paling enggak udah ada kontribusi J-Vlog di perikanan Indonesia. Tapi kok ini gue ngerasa bukan gua ya bang. Ini kok serius sih bang. Katanya santai. Santai ini mah bang. Ya kan bener kan, jadi Ya. lu udah mulai orang juga udah mulai banyak tahu tentang J-Vlog. Ya. Ya kan, terus habis itu apa sih sesuatu yang ketika lu ngonten sempet bikin gua gasnya gimana ya, gua harus gimana lagi ya gitu. Ada yang sempat bikin down nggak sebelumnya? Momen-momen mau berhenti kita berkali-kali kalau gua ya lu tau lah. Habis itu juga Coach Jeffrey juga tau lah. Justru salah satu orang yang menurut gua yang goblok-goblokin gua dan selalu kasih gua pengajaran dengan keras ya Coach Jeffrey. Makanya gue selalu bilang, apalagi yang kemarin gue ngomong silver play bottom, gak ada Jeffrey, gak ada silver play bottomnya ini. Iya betul. Karena memang gue tidak pernah bisa lupa dengan orang-orang yang membantu gue. Gue bisa sampai hari ini tuh banyak banget yang bantu gue, bukan karena gue pribadi. Nah itu satu privilege gue. Memang gue memulai sesuatu dari sulit, tapi gue punya privilege, punya lingkungan yang baik tuh. Kayak lu, habis itu dulu ada yang sempet nyaloin, memperkenalkan betul. kita. Ya betul. Itu juga gue nggak pernah bisa lupa, walaupun di beberapa konten setelah itu gue kasih dia komisi, gue kasih dia super red segala macam. Menurut gue budi gue itu belum terbalaskan. Betul. Apalagi Karena itu starter gue. Akhirnya perjalanan J-Vlog kian menanjak hingga sekarang. Diaminin sih, cuman belum sih. Semoga cepat-cepat 1 juta lah bang. Aku belum siap kayaknya. Ya. Gitu. Jadi orang-orang sekitar memang itu pengaruh buat kita. Betul. Ya kan? Banget. Apalagi ya pasti dalam setiap orang menjalani pekerjaan pasti ada titik drop down-nya, pasti ada. Betul ya. Karena gini, kalau teman-teman yang pernah nonton J-Vlog tuh pasti banyak banget yang dulu gue sering intens banget kita berhubungan dan belakangan mulai sibuk masing-masing, mulai punya pandangan masing-masing. Betul. Udah mulai nggak sejalan segala macam. Gue tidak pernah up itu di konten karena bukan tujuan gue untuk menjelekan orang lain, cuman kita sudah nggak sejalan aja gitu loh. Tapi kontribusi mereka nggak pernah bisa hilang di J-Vlog gitu. Karena memang nggak ada mereka ya, mereka lah yang pernah mewarnai, tapi itu bisa berkembang dan maju ke depan. Ya, setuju. Menurut gue. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang penasaran J-Vlog itu uang dari mana, si Sultan ini terkenal dengan tukang borong ikan, ya kan? Ya. Dan gue tahu sendiri itu tidak ada settingan, pure dia ngeluarin uang karena gue ngerasain uangnya tadi malam minta dibalikin. Iya. Nah, jadi kalian udah tahu ya kan siapa sih sosok J-Vlog. Terus sekarang fokus bener-bener ngonten aja. Fokus konten. Tadinya kan kalau di toko itu kan memang mau gua tutup bener-bener tutup bang. Walaupun yang membawa gua sampai sejauh ini adalah toko diecast. Jadi gini, toko diecast kita bangun dari kecil. Walaupun memang waktu itu kondisi finansial keluarga gua lagi buruk sekali, tapi gua nggak menampik banyak banget privilege dari saudara, habis itu privilege dari orang tua gua yang memang memberikan gue kemudahan. Contohnya lah, gue anaknya si ini. Oh iya.
gua saudaranya ini. Jadi kan lebih punya kemudahan dan lebih accepted kalau kita ke orang. Ibaratnya kan minjem duit kayak apa segala macam, walaupun cuma 1 hari 2 hari, cuma buat beli barang besok kita balikin. Paling enggak kalau lu bukan anaknya siapa, lu orang nggak bakal kasih. Intinya sih itu, gue dapet satu privilege yang memang luar biasa di awal merintis. Cuman banyak banget yang menentang gue, termasuk walaupun keluarga gue dalam kondisi keuangan yang drop, meremehkan usaha diecast ini. Lu memang bisa makan. Lu mau makan apa lu dari diecast? Bisa makan kan? Ya alhasil satu-satunya toko di Indonesia, gue berani ngomong, yang bisa pajang real car, sport, klasik, dan setiap minggunya ganti-ganti hanya di toko Gading Serpong. J dan A Diecast Edit Shop yang dimulai dari 2,5 juta. Wah itu gue pede banget ngomongnya karena semua media meliput itu. Dan karena gue waktu pertama kali kenal lu banyak mobil klasik sama sport, mobil sport ya kan. Jadi gue melihat, wih, Sultan siapa nih? Bukan Sultan, makanya gue gak pernah mau dibilang Sultan karena memang ternyata itu mobil-mobil itu buat pajangan di toko diecast. Iya, dan jalan dan semua terawat. Nah itu yang paling sakit adalah dimana gue bisa memulai dari nol di titik lumayan tertinggi dan jadi pandangan orang, wah anaknya si ini mantap, wah sepupunya si ini mantap. Saya masuk TV juga dulu. Saya masuk TV juga. Lebih sakit jatuh pada saat kita belum siap dan pada saat di kondisi yang tinggi, Bang. Kita belum siap mental, kita belum ada persiapan dan segala macamnya, tiba-tiba jatuh. Nah itu lebih parah dan untuk buat gue bangkit susah. Itu. Walaupun dulu gue beranggapan ya, diecast ini sangat membantu gue. Banyak orang yang beranggapan ini gak guna apa segala macam, tapi walaupun diecast ini gak guna, dia bisa menjadi jembatan gue untuk membuka sesuatu yang lain. Jadi gue punya pandangan, jadi bukan pekerjaan gue saat itu yang bisa membawa gue untuk sukses, tapi pekerjaan yang sekarang ini yang gue jalanin bisa menjadi jembatan gue untuk ke satu step berikutnya lebih ke depan. Contohnya dari diecast, gue banyak dipercaya dan kenal sama beberapa pejabat, sama beberapa petinggi-petinggi, bahkan public figure itu lewat diecast. Dan karena memang gue punya keterbatasan waktu kuliah, gue harus putus kuliah, gue nggak SH Bang sebenarnya, tapi gue punya kantor hukum seperti dokter, seperti rumah sakit yang dimiliki oleh swasta, tapi pemilik rumah sakitnya bukan dokter. Gue hanya tidak punya izin praktek aja, gue tidak bisa praktek karena gue nggak punya, karena di pengacara itu ada kode etik advokat dan harus ada sumpah jabatan. Tapi lu mewadahi semua untuk bikin sesuatu di kantor hukum gue. Nah jadi dapat kepercayaan dari orang-orang tersebut untuk gue bisa buka kantor hukum. Dari kepercayaan itu. Dari kantor hukum itulah bikinlah YouTube. Dari kantor hukum itu kekumpul dulu duit Bang. Terus kekumpul uang, terus niatnya bikin YouTube buat ngomongin masalah hukum. Masalah hukum untuk membantu orang, segala macam, buat legal opinion dan segala macam ya. Tapi kena COVID batal. Karena COVID batal. Terus akhirnya diteruskan dengan ikan. Diteruskan dengan 2 usaha sebelumnya. Apa tuh? Yang diecast akhirnya tutup permanen. Terus kantor hukum. Sebenarnya gue punya dari kecil tuh cita-cita gue adalah punya kantor hukum. Mau berpenghasilan nggak berpenghasilan itu nomor 2 menurut gue. Cuman waktu itu kebetulan puji Tuhannya penghasilannya luar biasa dari kantor hukum. Karena tujuan kantor hukum ini adalah dulu waktu gue memulai nggak dapat duit juga nggak apa-apa deh. Paling nggak gue bisa bantu orang yang cacat hukum. Karena dulu waktu gue hidup susah, gue bagian dari orang-orang yang cacat hukum dan terdiskriminasi secara hukum. Jadi menurut gue, walaupun kalau gue miskin, cacat hukum, ya cengli-cengli aja lah menurut gue. Tapi nggak selamanya orang yang punya duit juga nggak menampik kena cacat hukum. Dia banyak duit, nggak ngerti hukum, duitnya habis Bang. Apalagi kayak gue dulu, duit kagak ada. Ngerti hukum nggak ada. Nggak ngerti kagak, makin habis. Bahasanya mampus. Enggak lah, bahasanya lebih kacau lah intinya. Gitu. Ya. Pusing juga ya. Terus akhirnya sekarang kantor hukumnya gimana? Tutup Bang. Tutup juga. Jadi benar-benar fokus ke konten kreator. Nah, gue buka kantor hukum bukan kantor hukum main-main Bang. Dulu karena gue dipercaya sama pejabat-pejabat tinggi itu dan diberi kepercayaan ibaratnya modal ya. Kalau dulu kan nggak ada modal nggak bisa ngapa-ngapain juga.
Jadi gue dipercayain, ya lu buka lah nih, dikasih. Kapan mau balikinnya terserah. Nah itu privilege buat gue juga ya. Dan belum tentu gue ulang kembali bisa gitu loh. Habis itu gue ngajak ada temen, tapi udah kayak abang, kayak udah keluarga banget, dari Kupang. Makanya dulu kantor hukum gue Raja Wali Kusuma Law Firm. Kusumanya itu Kupang, Sumatera. Gue Sumatera. Abang gue itu Kupang. Nah dari situ kita buka segala macam. Ya harusnya nggak boleh tutup sih. Iya, kenapa ditutup? Pergunjingan hati nurani kadang bang. Hati nurani di mana pada saat kalau kita lagi dapat case yang sebagai korban, sebagai apa, itu enak kita caranya. Tapi kalau misalkan ada bos-bos yang selalu kasih gue kerjaan, kasih gue kerjaan, tiba-tiba keluarganya ada masalah tapi di dalam posisi yang berat, Salah. ya, belum bisa salah lah karena belum persidangan, nggak bisa dikatakan patut diduga. Itu yang berat. Ya kalau lu jadi kalau gue berpikir kalau keluarga gue yang jadi korban dan gue harus fight untuk itu, gimana? Akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, Stop aja deh. pelan stopnya. Tapi itu bener-bener keluar dari zona nyaman bang. Dulu gue ngapa-ngapain tuh enak banget waktu gue punya kantor hukum. Gue kemana-mana aja. Bang, izin bang, siap salah bang, segala macam. Itu semua udah nggak ada. Melepas jubahnya Anthony Saputra yang dulu, ya kan? Pertama-tama gue ketemu kan muka gue tegang banget dan Iya. gue kalau sebagai Gue masih merasakan ketemu Anthony Saputra yang pakai kemeja lengan panjang loh. Hingga sekarang Anthony Saputra yang kaosan dan celana pendek. nah ini gue lebih nyaman. Dan terkenal dan celananya itu aja. Side A, side B. Iya betul bang. Ya karena memang itu nyamannya gue. Iya. Kalau dulu Tapi tuh, sebenarnya celananya ada banyak kan? ada. Bukan side A, side B kan? Kalau lu lagi, kalau gue atau kalau orang lagi ketemu gue, tapi enggak sih sekarang karena kan memang banyak kan pulang pergi sama keluarga tiba-tiba konten, ya seragam konten gue ya adalah ini. Karena gue nggak pernah mau bawa brand. Seperti kayak gue ya bang. Lu kenal gue dari awal sampai sekarang. Ya ini Begini-begini aja gue. Ya karena gue nggak pernah mau bawa Celana brand pendek, untuk di baju gue. kaosan, tiap hari udah begini aja. Kenapa? Sebenarnya karena gue gendut bang. Gue juga selalu gendut. milih celana pendek bahan. Kenapa? Kalau gue pakai jean, gue jongkok tuh susah. Kalau gue juga gendut bang, tapi alasan gue bukan karena gendut sih. Alasan gue adalah ketika gue tidak bertampil parlente, gue mau ketemu orang yang ibaratnya middle di bawah gue, middle down atau middle up. Ini gue berada di tengah-tengah. Gue berada di tengah-tengah. Gue bisa ketemu sama siapapun. Tapi walaupun sekarang kayak begini, Anthony bisa tetap masih kemejaan dong. Bisa sih, cuman agak susah untuk gue mau pakai kemeja karena menurut gue sekarang ini adalah gue pekerja kreatif yang nggak perlu seperti itu lah. Dan gue juga dulu gue punya mentor. Dulu gue selalu manggil Opa, almarhum Opa Bob Sadino. Oh itu dia banyak ngajarin gue soal segala sesuatu. Gue terinspirasi sama dia. Itu gue berhubungan langsung dengan beliau. Dia salah satu mentor gue. Waktu gue SMP 3 pada saat dulu gue rusak-rusaknya. Jadi tuh gue dari SMP sudah tawuran terus bang. Jadi yang zaman-zamannya katak itu kayak gue berasa itu loh zaman gue. Ya ini semua bacokan bang. Ini semua bacokan di sini. Di sini semua bekas tusukan, bekas dituja. Kalau bahasa Sumatera tuh bekas dituja. Ditusuk, diapain segala macam. Di sini bekas bocor banyak. Berarti Badung juga ya bang, kecilnya ya bang? Cari jati diri lah ya. Ya. Karena dulu orang tua gue sempat menganggap anak keduanya sudah mati bang. Karena cuma punya 2 Kamu anak. bersaudara? 2? 3. Oh 3? 1 adik perempuan, 1 adik laki-laki. Yang tengahnya udah mati, udah siap mempersiapkan diri. Makanya gue sampai di pesantren bang. Gue sempat di pondok pesantren, asrama 2 minggu. Dulu waktu di dalam asrama di daerah Malang, di Batu Malang, gue tusuk anak pejabat di asrama. Sampai asrama yang begitu ketat aja nggak mau terima gue 2 minggu doang. Yang paling lama gue di pondok pesantren. Tapi sekarang udah nggak begitu kan? Di daerah Jagaluh apa? Sekarang udah nggak begitu kan? Sekarang sih berusaha. Makanya gue enak banget
dalam konten seperti ini. Kenapa? Kalau di law firm, gue harus memasang muka gue yang benar-benar tegang terus tiap hari, Bang. Yeah. Gue harus dapat pencitraan gue harus dapat gue punya pembawaan harus yang kayak gimana banget. Berwibawa, yang kan? harus tegang. Yeah. Orang salah dikit nggak boleh, harus gue kritisi. Iya. Ya kalau nggak kredibilitas gue jatuh. Iya betul. Iya kan? Wah, masa pengacara begitu. Tapi kalau sekarang ini orang mau buat salah sama gue, fine-fine aja, gue konten kreator. Bodoh amat apa urusannya sama gue, ngapain gue kritisi? Kalau ada urusannya sama gue, sekarang lebih nyaman hidup, Bang. Jauh Ya. jauh banget. Dan sekarang lebih nikmatin hidup. Dan mungkin istri dan anak gue jauh lebih enak. Karena dulu gue setiap pulang itu pasti gue pergi pagi pulang subuh. Bahkan gue tidur di mobil kadang. Gue kemana-mana dulu ada yang ngawal. Karena pekerjaan gue kan usia gue, sebenarnya gue melakukan pekerjaan itu belum pada usia gue, Bang. Ya. Jadi ya kayak terlalu dini lah pada saat itu gue mendapatkan posisi seperti itu. Dan begitu gue dapat gaya hidup seorang konten kreator kayak gini, wah ini enak banget. Dan cuma mengalir aja kerjanya, walaupun ya lu juga pernah tahu lah ya, gue berangkat sama lu belum tidur karena habis ngedit. Karena waktu itu awal-awal sebelum tim gue bergabung ini, semua gue lakukan sendiri. Ya. Bahkan dulu gue pinjam krunya Marcel, timnya Marcel untuk bantu pegangin kamera. Ya. Ingat kan? Sampai satu kameranya Marcel masih di gua. Iya kan? Itu kamera berjasa tuh, Bang. Iya. Makanya gue gak pernah bisa ngelupain itu semua. Siapapun yang datang. Kameranya yang berjasa bukan gue. Lah, kalau gak ada lunya itu kamera bisa jalan gak ke gua? Lucu ya. Enggak. Tapi memang gue selalu menempatkan diri ke semua orang, ke customer gue juga pun anggap gue itu sebagai teman, bukan sebagai pedagang. Gue itu bukan mau duit lu doang terus habis itu gue ngilang. Betul. Anggap gue sebagai teman, lu ada kendala, lu ada apa, lu cerita. Dan pada saat itu lucu ya, lu cuma tulis di IG Mau nyervis, duit, takut keluar duit sebenarnya. enggak, terus lu pasang di IG, aduh kamera pakai rusak gitu ya kalau nggak salah. Terus gue komen, Bang, ambil aja di tempat Dan lengkap, dan jauh lebih lengkap ketimbang kit gue. Yang gue pakai biasa, Iya. ini jauh lebih lengkap. Gitu kan? Jadi ya makanya gue selalu memposisikan diri adalah Jamvlog tuh bukan punya gue, Yes. punya orang-orang sekitar gue. Jadi Low ya, profile banget ya. enggak. Oh, dulu gue sombong banget tuh jadi orang. Sekarang low profile banget ya kan? Nggak tahu ya, kondisi yang membentuk kayaknya, dan lingkungan juga membentuk. Dulu kan di lingkungan gue, lingkungan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tough, orang-orang yang mau dipandang, orang-orang yang butuh pengakuan. Kalau sekarang di konten kreator, siapa yang butuh kayak begituan? Di konten kreator ya begitu-begitu aja, Bang. Jadi gue merasa bersyukur banget gue bisa dalam kondisi seperti ini karena COVID. Jadi nggak selamanya keburukan membawa, tergantung kita menyikapinya dan meresponinya sih. Jadi buat teman-teman di rumah nih, jadi itu gua udah kupas tuntas nih, Anthony itu sebelumnya itu siapa sih? Ya. Ya kan? Mungkin ada segelintir di konten ada sempat dibahas. Konten lu pribadi ada ya? Sempat ngebahas gini nggak? Sampai ngulik sampai dalam begini pernah nggak pernah ya? Dan di konten gue nggak ada yang pernah tahu bahwa uang yang gue borong tuh sebenarnya itu uang tabungan. Yang kalau ini Jamvlog nggak jalan ya gue miskin banget. Gue bener-bener nggak makan. Ya Tapi karena jalan Tuhan, ketekunan, enggak ya sih. kan? Menurut gue yang pertama jalan Tuhan, habis itu lingkungan, habis itu ketekunan nomor sekian. Tapi kalau nggak tekun, ayo. Kalau lu malas-malasan konten, Oh enggak sih. ya kan? Itu kan ketekunan juga, Bang. Gue dulu kan gue bisa sepaham dan gue benar-benar bisa nempel banget sama almarhum Opa Bob Sadino tuh karena menurut Opa Bob dan gue yang pertama itu Tuhan, yang kedua lingkungan, yang ketiga keberuntungan, Bang. Gue disuruh mengulang kembali dengan hal yang sama itu nggak mungkin bisa, Bang. Coba deh suruh gue ulang lagi, kasih gue waktu 5 tahun untuk mengulang kembali Jamvlog dari nol, nggak mungkin bisa dan nggak mungkin sama. Itu dia 3 hal ini sih, lingkungan ya termasuk keluarga, teman dan segala macamnya. Ya, pasti support dan Oh iya itu harus. ya kan? Keberuntungan. Support itu bukan cuma berupa uang, tapi support dari moral, dari dan lain-lain. kamera. Kebetulan
Gua itu nggak kepake. Dan sampai saat ini masih di gue. Gue juga udah nggak pakai. Nah, jadi Nggak apa-apa, nanti tinggal hitung sewanya aja. jadi bagi AdSense ya. Ngasilin AdSense berapa itu kamera? Jadi bagi AdSense ya. Itu kalau nggak salah waktu itu masih berapa ya bang? Subscriber. Iya. Masih 20.000, 30 ribuan bang. Dan berjasa sampai nyentuh 100.000 ganti bang. Kurang lebih ya. Ya. Bener ya? Iyalah. Iya. Sampai 100.000 lebih. Karena 2 bulan lalu masih kepake itu. Gua tahu. Ya. Dan Betul ya, Bang? kita kan ya lu tau lah gimana gua ngeproduksi sebuah video, gimana gua ngeciptain sebuah video. Gua nggak bisa buat yang bagus-bagus, bayaran penonton gua bilang, wah lebih apa adanya, lebih apa. Karena memang itu gua. Dan gua terbiasa adalah menonjolkan kekurangan gua ketimbang gua dikritik. Betul. Jadi sebelum gue dikritik, gue tonjolkan dulu. Yang kayak selalu di konten gue adalah hobis baru, yang gue butuh banyak belajar dan segala macamnya. Ketimbang gue dikritik, lu hobis baru nggak bisa apa-apa. Mending gue ngomong duluan. Jadi gue menggunakan kekurangan gue, dan gue menampilkan kekurangan gue supaya orang nggak ada hujat gue duluan. Betul. Jadi gue nggak pernah ngajarin, gue nggak pernah. Sebenarnya di konten gue nggak pernah ada edukasi bang. Ya ada lah, pasti ada. Ada, cuma mesti mati dulu ikan gue. Enggak lah, ketika lo ketemu orang-orang di bidangnya. Contoh ya, gue pernah nonton ke Goldfish, ya pasti Siap. ada ilmu yang bisa kita kulik. Walaupun bukan sepanjang video itu ilmu semua enggak, tapi pasti ada pasti ada edukasi yang diterima lah dari kita menonton itu. Gitu. Karena gue selalu mempersiapkan diri di luar podcast ya bang. Kalau di podcast kan gue banyak ditanya-tanya kan, jadi gimana gitu. Kalau gue yang konten, gue selalu dari rumah atau berangkat dari rumah mempersiapkan diri gue untuk mengosongkan gelas gue. Walaupun gue pada saat gue nanya ke orang itu gue sudah tahu jawabannya, gue berusaha pura-pura nggak tahu supaya gue bisa menggali lebih dalam apa yang sudah gue tahu. Kadang kalau gue udah tahu kayak begini-begini, orangnya mau ngomong lebih nggak mau, males. Lu udah tahu kan, ngapain nanya? Gue selalu berusaha untuk mengosongkan gelas. Jadi seorang Antoni Saputra ya. Hari ini udah 100 berapa? 120.000. 20-an. 120. Oh, 127. 127 ya? Wow. Iya, 127. Di luar ekspektasi gue bang sebenarnya. Tapi kalau nggak jalan, ya hari ini gue nggak ada sih bang. Hari ini gue susah makan. Tapi kan dari 127.000 itu bergerak dari nol. Siap. Ya kan? Ya. Bergerak dari nol, berjuang sampai saat ini. Yang lebih ketir sih sebenarnya istri gue. Dia nggak tahu apa-apa tapi tetap harus merasakan deg-deg. Ya karena ini uang bersama kita loh. Kalau nggak, uang sekolah gimana mau bayar? Betul. Uang makan gimana? Betul. Kalau dia nggak ada kepercayaan, nggak ada trust ke gue, Iya. nggak mungkin bisa jalan ini. Gue dikit-dikit mau borong ke tempat Marcel puluhan juta. Istri gue bilang, jangan, nanti nggak makan besok. Nggak bisa jadi hari ini. Jadi memang benar-benar dari istri gue trust, baru gue Berani. maksimal. Kalau setengah-setengah gue kayaknya agak beban juga bang. Gitu ya. Tapi waktu buang-buang duit itu, Bini nggak nyenggol-nyenggol gitu? Kayak lo nyenggol-nyenggol main. Iya dah, gimana sih? Main Bentar lagi gue sengkat bang. Bentar lagi gue sengkat bang. Oh, Senggol, gue sengkat kalau kayak pemain bola ya kan, udah disengkat dipiting bang. Patah tuh engkel. Iya. Disenggol nggak mempan bang. Oh, okay. Apa lu mau bantu senggol gue? Badan gue udah gede. Tapi Lu bantu bini istri kadang ngingetin dong. Ngingetin apa nih bang? Kamu udah terlalu jauh nih, kamu udah terlalu ini nih, gitu. Ada. Jadi gini, sebagai lelaki kita nggak bisa pungkiri ego lah bang. Betul. Kadang kalau istri ada kasih masukan segala macam yang menurut kita kayaknya enggak deh, kayaknya segala macam deh. Ada diterima, kadang ada nggak diterimanya juga sih bang. Tetap harus pertimbangan gue. Cuman ya beruntungnya istri gue selalu trust dan juga selalu sabar ngadepin gue. Tapi pernah ada ribut juga kan bang? Masalahnya kan? Iya. Enggak. Nggak ada. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak Nggak pernah ada masalah. komplain. Wah ini kebanyakan nih belanjanya gitu. Pertama kali ribut adalah masalah waktu. Oh pasti waktu itu. Karena anak gue kan lagi golden age. Hmm. Dan di konten itu kita mesti siapkan waktu banyak bang. Apalagi pada saat itu gue sendiri kan. Ngedit sendiri, Waduh. rekam sendiri. Gue sampai Pergi ketiduran. bawa mobil sendiri. Pergi bawa mobil sendiri. Gue sampai ketiduran lagi ngedit, gue ketiduran gini. Ketiduran gini.
lebih parah lagi, misalkan istri gue pingsan di kamar mandi, gue lagi BAB bang, ketiduran di kamar mandi. Gue lagi BAB ketiduran bang, sangka itu sampai Andra kibar gue disuruh. Alhasil gue mesti ganti engsel. Harusnya bisa buat budget gue nginep di hotel. Malah gue tiduran di WC. Itu gak demi konten tuh ya. Ya dibilang demi tidur konten. kurang ngedit sendiri ya kan. Jadi kan dari dulu gue juga bilang, Ton, udah saatnya lu bikin tim. Ya kan, gue selalu bilang gitu ya, Ton, bikin tim lah udah. Cuman menurut gue kalau pada saat itu belum tepat, kasihan tim gue terforsir bang. Mendingan gue forsir diri gue sendiri. Jadi kalau misalkan, pasti kalau dalam kondisi sekarang akan terforsir juga karena kan tetap produksi kan. Betul. Cuman setidaknya kalau sekarang udah punya finansial dan sudah punya pondasi, dia terforsir, gue paling nggak bisa beliin vitamin lah. Oh iya. Ya kan nggak mati-mati cepet lah. Paling nggak tadi mati 10 tahun jadi mati 15 tahun. Panjang dikit. Karena dikasihnya rokok. Ujung-ujungnya mati. Gitu lah. Aduh, iya. Jadi target ke depan nih, seorang Jamvlog itu mau gimana? Gue nggak pernah menargetkan sih bang. Walaupun tapi keinginan kecil yang pengen lu capai lagi di sebagai seorang Jamvlog. Gue jarang punya keinginan bang. Oh gitu ya? Ya jadi gini, gue jarang banget menarget, gue jarang banget punya keinginan karena gue takut kecewa. Ketika gue kecewa, gue udah malas ngapa-ngapain. Walaupun teori ini salah banget menurut seorang motivator. Tapi kalau menurut gue, buat apa menargetkan diri tapi buat ujung-ujungnya kecewa. Buat apa punya angan-angan besar tapi ujung-ujungnya tidak tercapai. Mendingan mengalir aja tapi tetap kerjakan yang terbaik. Menurut gue. Ya. Menurut gue gitu bang. Jadi mantap lah. Pokoknya seorang Jamvlog harus maju terus ya. Amin. Memulihkan bidang perikanan Indonesia. Belum bisa, masih banyak banget pionir-pionir gua karena sebelum gua memulai sudah ada public figure yang banyak banget memberikan gua masukan banyak segala. Walaupun gua nggak pernah ketemu, paling nggak dari kontennya juga memberikan gua satu pengalaman, masukan. Kalau mungkin Om Lucky Hakim juga banyak banget kasih gua pembelajaran. Lo juga kenal sama Om Lucky Hakim kan? Om Lucky Hakim juga banyak banget memberikan arahan segala macam. Ya banyak banget orang-orang yang berpengaruh banget kalau disebutin satu-satu banyak, intinya banyak banget. Jamvlog tuh bukan punya gua. Tapi menurut gua ya, di ikan itu tidak ada senioritas, cuma dia lebih dulu, ya kan. Terkadang ada satu orang yang baru main tapi bisa juga tiba-tiba naik pesat. Dan kayak gua selalu bilang, ya gua orang baru sama kayak lu, tapi buat teman-teman yang udah pemain-pemain lah, yang lebih lama dari gua, ya kan, mereka pun kalau udah ini enggak, jangan manggil gua suhu atau senior lah, kita sama kok gitu. Pasti pada begitu. Karena nggak ada jenjang apa ya? Jenjang. Kalau pendidikan kan SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Terus pekerjaan ada jenjang karirnya, nggak ada. Di ikan nggak, kita sama-sama hobi, kita sama-sama sharing pengalaman masing-masing. Belum tentu pengalaman gua sama kayak lu, belum tentu pengalaman lu itu sama kayak gua, kayak gitu. Ya kan, jadi dari semoga ke depan Jamvlog lebih menginspirasi orang-orang di Indonesia. Amin. Ya kan, amin. Lebih jalan-jalan lagi keliling Indonesia, kalau bisa sampai ke luar negeri. Amin. Ya. Nah tapi satu hal, gue bisa keliling, bisa bekerja, bawa keluarga sekarang. Nah itu kemenangannya ya. Itu enak banget. Itu kepuasan yang lebih, kepuasan diri lah, tapi nggak bisa dinilai oleh apapun. Iya, kalau misalkan banyak orang yang jauh lebih sukses daripada gua. Tapi kalau kenyamanan untuk gua hidup dan berkeluarga, inilah saatnya. ini waktunya, ini waktunya. Betul. Kadang kita melihat orang-orang kaya juga banyak yang nggak punya waktu untuk keluarga. Itu yang terjadi sama gua dulu. Ya. Terus ada juga yang punya waktu tapi nggak punya duit. Iya. Jadi, sama baik, Pak. Ya udah, kita ambil tengah aja lah, Bang. Iya kan? Iya. Pokoknya intinya hidup adalah kita selalu mensyukuri apa yang kita dapat dan kita raih sampai hari ini. Mensyukuri. Bersyukur. Berhenti sampai di bersyukur, Pak? Oh enggak dong. Iya. Kalau menurut gua gini, kalau gua pribadi nih ya, gua sampai sejauh ini udah puji Tuhan.
tangan kuasa Tuhan tuh udah baik sekali sama gua. Dan gua harus syukur itu karena kenapa? Masih banyak orang yang di bawah gua. Oke. Ya kan, yang mungkin kehidupannya masih ada di bawah gua. Oke. Ya kan. Tapi ada juga yang di atas, itu untuk motivasi gua. Gitu. Kalau gua sih tetap bersyukur, cuman gua nggak banyak bersyukur karena apa? Gua nggak pernah mau membatasi karya Tuhan terbesar yang mau terjadi ke gua. Tapi gua yang udah pernah gua jalani, Bang. Tuhan itu selalu tahu kapan saatnya Dia nyentuh kita. Betul. Itu doang. Betul. Dan kuasanya itu sangat dahsyat sekali menurut gua ya. Haleluya. Gua jadi haleluya. Global lah. Maksudnya itulah kenapa kita berdoa setiap saat, itu bukannya kita benar-benar, tapi pada saat kita benar-benar udah membutuhkan ya, baru Dia pasti kasih jalan. Gitu. Kalau betul, ya kan? Gua merasakan. Dan kan bentar lagi mau jadi pendeta kan? Siapa? Jevlog. Aing bayebet agamanya. Aing bayebet agamanya. Oh iya. Aduh. Enggak lah. Ini cuman ya, pokoknya setiap orang punya kepercayaan masing-masing. Betul. Tapi kebaikan wajib buat setiap orang. Betul. Ke siapapun. Siapapun. Oke. Siap. Oke. Yap. Jadi hari ini asik ya ternyata. Buat podcast begini nggak kepikiran aing. Seru ya. Besok nggak mau dicontek udah kalah. Semoga gue bisa ngejar inilah, pasti menginspirasi teman-teman di Indonesia menjadi hiburan yang orang aja dapat betnya. Iya. Ya, melo gimana gitu ya. Gue jadi keinget dulunya gue yang baru mulai. Ini ruangan melo bet. Lalu tahu kan ini dulu ruangan apaan? Tahu banget. Tapi enak banget. Kita manfaatin yang ada. Ini belum ada yang masuk ke Jemplok ini. Jemplok belum pasang apa-apa di sini. Hah? Apa yang bisa aku pasang, Bang? Aku nggak jualan, Bang. Katanya silver play button-nya mau taruh di sini. Boleh, Bang. Ya karena kan kita capai bersama itu, Bang. Iya. Di itu kopi bener. aja, Bang. Bisa ya? Bisa. Emang bisa? Bisa, coba buka Tokopedia deh. Ada yang jual silver play button. Beda kali, Bang. Nggak tahu, Warnanya gue nggak beda. pernah beli. Dulu gue sempat mau beli. Nah. Buat gimmick-gimmickan aja. Cuma kalau gue di YouTube ini, gue mau berjalan apa adanya aja. Gue nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu apa. Sewaktu gue kosong ya gue pasti konten. Gitu aja kalau gue. Karena gue kan pekerjaan gue juga, ya lo tahu sendiri lah ya. Lumayan padat. Makanya kenapa gue bikin podcast ini ya, jadi ini mengisi waktu kosong gue, dan gue kan harus standby di tempat gue juga. Asik ya? Iya. Asik sih, dia pengusaha. Aku nggak pernah bisa jadi pengusaha. Aduh. Ya, Bang Antoni, makasih banyak. Pokoknya kesempatan. Sehat selalu, tetap ngonten selalu buat teman-teman se-Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Mimpi gua mau ketemu sama teman-teman yang main ikan, mau yang sultan, mau yang ekonomis, mau yang DIY apa segala macam, semua mau gua ketemu kan. Gua mau belajar dengan mereka semua, karena mereka punya kelebihan. Semoga ya. Ya akan pernah habis. Semoga. Yang nggak pernah bisa putus adalah hubungan sih. Kayak gue saat ini masih di Jakarta, gue bisa hubungan sama orang-orang yang dulu gue pernah kontenin di Bali, yang dulu gue pernah kontenin di Medan, segala macam. Hubungan itu nggak pernah bisa putus. Jadi makasih banyak. Aku juga makasih Bang Antoni sudah Bang Marcel mengisi tayangan perdana aku dari makasih. G-Spot ini. Privilege tuh. Ya pokoknya semoga terus menginspirasi. Amin. Terus mengedukasi ya. Enggak, gue nggak ada edukasi. Gue nggak ada edukasinya. Jadi buat teman-teman di rumah yang misalkan ada mau nanya-nanya apa lagi, mungkin nanti bisa kita bikin Jemplok part 2 mungkin. Bisa tulis di dengan senang hati. Iya, bisa tulis di komentar. Ntar gue tinggal ngomong sama dia kapan bisa kosongin waktu buat gue, karena pasti kosong. Dia lebih sibuk daripada gue. Enggak. Tidak ada judulnya seperti itu. Oh gitu ya. Konten kreator tuh kayak jobless, Bang. Oh, kayak jobless ya. Tapi sibuk sana sini nggak tahu ngapain. Terus atau teman-teman di rumah juga mau, Bang, undang ini Bang, mau boleh ini, tulis di kolom komentar. Boleh, tulis di kolom komentar yang banyak. Oke.
Ya. Karena tulisan gratis. Oke, pokoknya sukses selalu. Siap, Bang. Bang Anthony, Siap. sehat selalu. Ya. Amin. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu Fishpot hari ini. Keren ya. Ya kan, tumpahkan semua di sini. Sampai gua ketiduran di WC. WC. Sampai sebuah cerita yang tidak pernah orang tahu selama ini ditumpahkan di sini ya. Tumpah Iya. dek. Tumpah dek. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Gue Marcel dan Gua Sobat Amis. iya Bang Anthony Jemvlog. See you next video dan Ada salam. gini-gini ya? Gini dong. Ini ya. Gini. Ini kalau gini enak ya. Gini. Oke. Ya, bye bye.